Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsa Aprianti dengan NIM 2205277020. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan PowerPoint dari tugas aplikasi komputer dengan judul PowerPoint Pemanfaatan Nanoteknologi dalam Pengobatan Penyakit. Apa sih nanoteknologi itu? Nanoteknologi adalah rekayasa objek yang berguna dan sistem fungsional pada skala molekul atau atom. Bidang penelitian interdisipliner yang mengintegrasikan kimia, teknik, biologi, dan kedokteran. Penerapan nanoteknologi dalam pengobatan dan perawatan kesehatan disebut sebagai pengobatan nano dan telah digunakan untuk memerangi beberapa penyakit yang paling umum, termasuk penyakit kardiovaskular dan penyakit kanker. Slide berikutnya ada jenis-jenis partikel nano. Ada 6 jenis partikel nano. Yang pertama, misel, yang kedua, liposom, yang ketiga, dendrimer, yang keempat, tabung nanokarbon, yang kelima, nanopartikel logam, dan yang terakhir ada titik kuantum. Slide berikutnya ada penyakit yang dapat disembuhkan melalui pengobatan nanoteknologi. Di sini saya akan membahas 5 penyakit. Yang pertama ada penyakit kardiovaskular, yang kedua penyakit kanker, yang ketiga gangguan atau neurologis, yang keempat ada penyakit HIV dan AIDS, dan yang terakhir ada penyakit gastrointestinal. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular yang menyerang beberapa individu termasuk stroke, hipertensi, dan restriksi atau penyumbatan sirkulasi darah di area tertentu. Nanopartikel emas dan silika telah dikembangkan untuk meningkatkan suplai NO untuk kemungkinan aplikasi pada penyakit kardiovaskular. Selain itu, misel copolymer blok yang dibuat dengan menggunakan PAG dan poli atau propilen suplida telah didemonstrasikan menekan tingkat sitoksin proinflamasi dan menunjukkan potensi yang sangat baik untuk pengelolaan aterosklerosis. Penghantaran obat melalui liposom telah terbukti efektif untuk pencegahan agregasi trombosit, aterosklerosis, dan trombosis. Peran potensial lain dari nanopartikel untuk mengurangi pendarahan merupakan efek samping parah dari agen trombolitik. Penggabungan teknologi nano telah membantu mengurangi efek samping obat, sementara membutuhkan dosis obat yang lebih rendah untuk mengobati penyakit kardiovaskular. Penyakit berikutnya ada kanker. Kanker adalah suatu penyakit pertumbuhan sel karena di dalam organ tubuh timbul dan berkembang biak sel-sel baru yang tubuh abnormal. Salah satu contoh modifikasi terbaik pada permukaan nanopartikel adalah penggabungan PAG atau polyethylene oksida. Modifikasi ini tidak hanya meningkatkan spesifisitas penyerapan obat, tetapi juga kemampuan penargetan tumor. Selain itu, penerapan hidrogel pada kanker payudara adalah contoh utama dari teknologi inovatif ini. Nanopartikel dapat dimodifikasi dalam beberapa cara untuk memperpanjang sirkulasi, meningkatkan lokalisasi obat, meningkatkan kemanjuran obat, dan berpotensi menurunkan perkembangan resisten multi obat melalui penggunaan teknologi nano. Dexorubicin, daunorubicin, paclitaxel, dan vincristine adalah agen anti kanker yang paling banyak diteliti dalam formulasi obat berbasis liposom. Penyakit berikutnya ada gangguan neurologis. Gangguan neurologis adalah gangguan yang menyerang bagian otak dan sistem saraf, tetapi regeneratif telah berkembang secara signifikan. Aplikasi nanoteknologi untuk terapi regeneratif memiliki semua potensi untuk merevolusi regenerasi dan perbaikan jaringan. Dan pada akhirnya, pengobatan yang dipersonalisasi
Para penulis membahas pendekatan berbasis nanoteknologi yang menargetkan komponen seluler dan ekstraseluler untuk meningkatkan regenerasi saraf sambil menekan mekanisme penghambat seluler dan ekstraseluler yang dipicu oleh cedera yang dapat mengganggu perbaikan dan plastisitas di otak. Schmidt memberikan wawasan tentang pembuatan bahan nano, mulai dari partikel nano, serat nano, tabung nano, hingga titik penghambatan pada cedera tulang belakang. Mereka juga menyoroti teknologi baru termasuk aptogenetika, imunoterapi, dan pengeditan genom melalui CRISPR, CIS9 untuk perbaikan sumsum di tulang belakang, di mana bahan nano memiliki peran sinergis untuk dimainkan. Slide berikutnya ada penyakit HIV dan AIDS. HIV dan AIDS adalah penyakit menular seksual yang melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Saat ini belum ada obat dan vaksin pencegahan untuk HIV atau AIDS. Terapi antiretropikal kombinasi telah meningkatkan pengobatan secara dramatis. Terapi harus dipakai seumur hidup, memiliki efek samping yang besar dan tidak efektif pada pasien yang resisten terhadap virus. Nanopartikel adalah bidang multidisiplin baru yang merevolusi kedokteran di abad ke-21. Ini memiliki potensi besar untuk secara radikal memajukan pengobatan dan pencegahan HIV atau AIDS. Dalam ulasan ini, kami membahas tantangan dengan pengobatan penyakit saat ini dan menyoroti potensi nanoteknologi yang luar biasa untuk memberikan pengobatan dan pencegahan HIV atau AIDS yang lebih efektif dengan memajukan terapi antiretropikal, terapi gen, imunoterapi, vaksinologi, dan mikrobisida. Slide berikutnya atau slide yang terakhir ada tumor gastrointestinal. Tumor gastrointestinal atau GI ditemukan sebagai salah satu jenis kanker paling mematikan dengan tingkat kekambuhan tertinggi. Diagnosis dan pengobatan kanker gastrointestinal sangat menantang karena lokasinya yang dalam dan pembedahan yang rumit. Nanoteknologi memberikan diagnosis cepat dan pengobatan segera untuk penyakit gastrointestinal. Berbagai nanomaterial digunakan untuk diagnosis dan pengobatan penyakit GI. Nanopartikel menargetkan langsung ke sel tumor sebagai alat diagnosis dan terapeutik yang memfasilitasi identifikasi dan pengangkatan sel tumor. Sejumlah nanopartikel yang dikembangkan untuk digunakan adalah quantum dots atau QDS, carbon nanotubes CNTS, metallic nanoparticles MNVS, dan Rimers, dan lain-lain. Tinjauan ini mencoba menggabungkan banyak kegunaan untuk bahan nano terbaru. Partikel nano memiliki biokompatibilitas yang signifikan dan menawarkan aplikasi potensial dalam tujuan terapeutik dan diagnostik. Nanopartikel digunakan sebagai agen pencitraan dan agen pengiriman obat. Adapun potensi risiko nanoteknologi. Penelitian telah menunjukkan bahwa nanopartikel dengan kelarutan lebih rendah berbahaya dan beracun secara massal daripada partikel yang lebih besar. Risiko potensial lain yang ditimbulkan oleh nanopartikel termasuk ledakan dan efek katalolitik. Penting untuk dicatat bahwa hanya nanomaterial tertentu yang dianggap berisiko, terutama yang memiliki reaktivitas dan mobilitas tinggi. Sampai studi yang lebih menyuruh dapat mengkonfirmasi efek berbahaya dari bahan nano. Kehadiran mereka di laboratorium tidak akan dan dengan sendirinya menimbulkan ancaman bagi umat manusia dan lingkungan. Kesimpulannya adalah tidak diragukan lagi bahwa nanoteknologi telah membantu meningkatkan kualitas hidup pasien dengan menyediakan platform untuk kemajuan industri bioteknologi, obat-obatan, dan farmasi. Mereka juga memfasilitasi prosedur perawatan kesehatan mulai dari diagnosis hingga
intervensi terapeutik dan memantau tindak lanjut. Ada dorongan konstan untuk membuat dan mengembangkan nanomaterial baru untuk meningkatkan diagnosis dan penyembuhan penyakit dengan cara yang ditargetkan, akurat, kuat, dan tahan lama, dengan tujuan akhir membuat praktik medis lebih personal, lebih murah, dan lebih aman. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan apapun. Tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.